Zaman telah bergeser mewujudkan perubahan itu. Apakah kalian, kita ingin tetap tinggal atau ikut berpartisipasi aktif dalam perubahan dan ikut menyiapkan panggung membangun peradaban baru? Ataukah hanya sekedar Anda lahir, kemudian makan, mati, selesai? Saat seseorang jiwanya belum sinkron, belum selaras dengan semesta, ditandai belum selesai dengan dirinya sendiri, masih mudah dikendalikan emosi, masih mudah dikendalikan ego dirinya sendiri. Nek sumbernya dari aku tidak mau mengerjakan, dalam kendali kekuasaan nafsu dan kekangan ananiyah keakuan. Jika ini terlanjur merasa bisa, merasa hebat, terlanjur menjadi manusia yang menjadi panutan, manusia spiritual, maka akan menjadi manusia spiritual yang palsu. Spiritual gelar, spiritual kehormatan, spiritual keramaian massa, spiritual yang ditentukan, ahli spiritual yang ditentukan karena jumlah kuota yang mendukung. Spiritual palsu di dalam hura-hura. Maka saat kamu menjadi pengikut pada tokoh spiritual palsu, jika kebenaran sejati itu muncul, maka dipastikan kita menjadi runtuh dan akhirnya membenci kebenaran dan membenci kepada yang menyuarakan kebenaran. Mereka membenci kebenaran dan yang menyuarakan kebenaran karena mereka dipaksa untuk melihat hati nurani mereka. Terkadang seseorang yang benci itu tidak tahu kenapa saya harus benci kepada si A, kepada si B, atau kepada sang penyuara kebenaran. Mereka membenci kebenaran dan yang menyuarakan kebenaran itu karena mereka terpaksa dan keadaannya dipaksa untuk melihat hati nurani mereka sendiri. Hati nuraninya itu menghembuskan angin. Ada seperti cahaya yang bocor dari hati nuraninya menerpa jiwa mereka, dan mereka terpaksa harus melihat cahaya yang sangat kecil itu. Kemudian akhirnya mereka melihat kepalsuan yang selama ini diikuti, yang selama ini telah diyakininya. Mereka melihat kepalsuan ini yang selama ini tidak pernah terlihat sebagai kepalsuan, dianggap sebagai normal saja dan baik-baik saja, namun ternyata adalah palsu. Sekali lagi, hal ini menjadikan mereka benci dengan kebenaran dan sang yang menyuarakan kebenaran. Dalam sistem kehidupan berbalut topeng-topeng yang melebihi dari kepalsuan, kehadiran kebenaran dan yang menyuarakan kebenaran adalah gangguan terhadap sistem yang selama ini dianggap mapan. Maka inilah sekali lagi kebencian mereka selalu menghampirinya. Sistem dunia saat ini yang perlu Anda tahu, karena saya yakin kita banyak yang tidak menyadari, sistem dunia yang lahir dari ego. Sistem dunia saat ini sesungguhnya awalnya lahir dari ego, dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari hasrat untuk menguasai, dari rasa ketamakan,
maka kehadiran kebenaran adalah gangguan yang tidak akan bisa diredam oleh mereka yang telah dicengkram dalam sistem kebohongan dan kepalsuan serta kejahiliaan. Bahkan komunitas agama yang sibuk dan lebih mementingkan tampilan penampakan luar, retorika formalitas lahir jasadiah daripada terbentuknya jiwa-jiwa yang sadar, supaya dalam ketentraman batin yang sejati dan dalam kesejahteraan kehidupan berdunia yang sesungguhnya tidak pernah mereka rasakan kecuali hanya kesenangan sesaat, maka mereka mengedepankan formalitas pakaian-pakaian parlente hanya sekedar untuk pamer. Sesungguhnya mereka berada di dalam tekanan batin. Mereka yang berada dalam sistem ilusi dunia, inilah yang kemudian sesungguhnya sadar atau tidak mereka disebut sebagai manusia kekurangan gizi spiritual. Saat kehidupanmu dikuasai oleh dunia, bingung dengan dunia, kemudian dibalut dengan kepura-puraan bahagia, senyum yang terpaksa, ketawa yang dipaksakan, karena kebahagiaannya juga bersifat semu, hanya bersifat kesenangan. Itu karena sesungguhnya kamu berada di dalam kekurangan gizi spiritual. Akibatnya mereka itu senang dengan model budaya, model agama, dengan menghidangkan hidangan yang kosong tanpa makna, senyum dan takwa yang dipaksakan, merasakan kemenangan yang dibangun di atas kepalsuan, bentuknya mengejar pengakuan dan validasi dari luar atau eksternal dengan biaya yang mahal, sekedar supaya mendapatkan gelar malaikat. Mereka sekolah, tapi ternyata bukan dari malaikat gelarnya, bukan dari Tuhan yang menggerakkan toganya. Ternyata juga sesama di antara mereka merayakan kemenangan di atas kepalsuan, bertepuk tangan, mengunyah pujian yang hambar tanpa makna dan nilai. Saat sedang asik-asiknya mereka berpesta, genggam gumpita yang sedang mereka tampilkan, kemenangan palsu yang mereka buat. Tiba-tiba kebenaran menyeruak masuk ke dalam, maka orang yang berada di dalam kebenaran, kebohongan, kira-kira dan tafsir-tafsir seketika senyap, bagaikan orang-orang yang terinjak saat kamu lewat. Mereka mulai bingung dengan diri mereka sendiri. Kata pengantar, jamaah rahimakumullah, itulah sebuah keberagamaan. Bagaimana yang palsu, bagaimana yang benar. Yang di dalam benar dan kebenaran tidak memerlukan validasi dan pengakuan, akan tetap sungguh-sungguh dalam menjalankan, karena jiwanya
telah selaras dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, menunggal dengan Tuhan untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana sebuah sistem yang dibangun bisa jadi sebuah sistem dalam sebuah kepemimpinan, manajemen ataupun administrasi di dunia ini. Terkadang bukan masalah mekanismenya, bukan masalah caranya atau metodenya, karena intinya mental, tapi yang butuh kita perhitungkan efisien dan efektif. Apakah sistem demokrasi dengan pilihan langsung lebih baik daripada sistem kayak kerajaan? Ternyata tidak juga, karena intinya adalah jiwanya, intinya adalah mentalnya. Cara atau caranya itu tidak banyak pengaruh, tapi jiwa mentalnya dan sumbernya dari mana untuk efisien dan efektif di dalam membangun sebuah sistem. Bagi yang dikendalikan nafsu, maka tentu sistem gambling. Sistem gambling artinya dipilih pemimpin, kemudian nyoblos langsung, itu gambling. Karena orang Papua tidak kenal kamu, tapi harus nyoblos kamu. Tapi pada saat sistem seperti kerajaan yang ditunjuk oleh umpamanya rajanya, jaminannya adalah sang raja yang tahu persis pelanjutnya. Tapi sistemnya kan tidak seperti kerajaan murni, tetap dalam satu koridor mental, spiritual, skill dan keterampilan itu menyertai, bukan membabi buta, anak goblok barang dipilih, kan tidak begitu. Sesungguhnya itu bisa lebih menjamin. Kan itu. Maka di kerajaan-kerajaan masa lalu, di masa-masa Atlantis, di masa-masa yang jauh, tapi setelah Nabi Adam, mungkin sekitar setelah Nabi Nuh, sistem kerajaannya adalah yang penting anak. Tapi sebelumnya adalah sistemnya adalah yang cakap dengan standar parameternya adalah spiritual, kecerdasan spiritual, bukan kepintaran otak, tapi kemampuan spiritual, kecerdasan spiritual itu yang akan mengkoordinir sebuah sistem dalam koordinasi kemaslahatan. Detailnya suatu saat kita akan ungkap bagaimana di masa lalu, di zaman Lemurian utamanya di Lemurian sangat kental kemajuan teknologi itu, pijakannya adalah spiritual. Kemudian pada saat zaman Atlantis, penggabungan kedua sistem, sains, teknologi dan spiritual. Tapi ada satu titik, hanya seperti kita saat ini hanya mengejar sains, teknologi tanpa spiritual, maka hancur. Lakot kana lisaba fil maskanihim dan seterusnya. Ciri sebuah kediaman yang makmur, kediaman yang sejahtera, kediaman yang bertumbuh dan berkembang,
terwujudnya satu sistem jannatani, sistem lahir dan sistem batin. Jannatani, sistem jannah yang lahir dan jannah yang batin. Sistem kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin itu sinkron, itu nyatu, itu manunggal. Sistem kehidupan yang jasad lahiriah dalam berdunia, dalam kehidupan komunitas sosial masyarakat, dalam kehidupan tata kelola kehidupan sosial masyarakat berbangsa dan bernegara, itu digerakkan oleh manusia-manusia yang hatinya bening, yang hatinya bersih, yang hatinya memiliki kesucian, walaupun bukan maknanya sempurna. Bukan makna sempurna, tapi makna kesadaran, memiliki kesadaran. Sadar karena ada kehadiran, sadar karena hati nuraninya ada Tuhan, sehingga merealisasikan fa'akim wajaka lidin hanifah fitratallah, sehingga dirinya dasar pijakan batinnya, hati nuraninya ada kesadaran fitrah di dalam hatinya, menghadap pada fitrahnya Allah. Karena fitrah manusia asal dari Allah, kemudian menghadapkan dengan fitrahnya Allah, karena telah ditunjukkan keberadaan diri Tuhan, diri fitrah manusia yang asal dari fitrah Allah. Kemudian ini ada kehadiran tentang Tuhan, itu dikatakan menghadapkan pada fitrah Allah. Sistem berdunianya berpijak pada kesadaran fitrah ini. Tanpa gerak, tanpa obah, tanpa osek, tanpa melihat, tanpa mendengar. Jika tanpa fitrahnya Allah, jika tanpa Allah, jika tanpa Tuhan, jika tanpa ruh Tuhan, maka tidak dapat apa-apa. Sadar sesadar-sadarnya, maka dia bergerak, beraktivitas di atas kesadaran fitrah. Inilah disebut kesadaran ruh. Inilah jannatani, lahir dan batinnya tertata. Bagaimana? Dan juga dikatakan bahwa jannatani an yamin wa shimal, juga lingkungannya, sekitarnya. Kowe iki titik senter tengah. Enek dunya iki sebab ada kamu. Nek gak enek kamu, gak enek dunya. Percaya apa gak kowe? Enek dunya itu sebab ada kowe. Nek gak enek kowe berarti gak enek dunya. Kowe nek mati gak roh enek dunya ta? Enek dunya itu sebab ada kamu. Kalau gak ada kamu berarti gak ada dunya. Lu kan dia meninggal dunyanya apa gak enek? Kan bagi kamu ji enek. Nek kowe wis gak enek ya gak enek dunya. Paham gak? Jadi ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri, itu karena ada kamu. Kalau diri kamu nafikan, depanmu itu nggak ada, belakangmu nggak ada, kiri kananmu nggak ada. Ada kiri kanan itu ada karena ada kamu. Jika kamu nggak ada, berarti nggak ada kanan kiri. Wes, bingung? Jadi yang dikatakan supaya kamu itu merefleksikan sabak-sabak
dalam kehidupan ini, di mana bahwa kita tuh berkewajiban memenuhi panggilan untuk membentuk komunitas sabak. Komunitas yang adil, tentram, dan bahagia, terwujudnya jannatani, terwujudnya tatanan lahir digerakkan oleh tatanan batin, yang batinnya telah digerakkan oleh hati nurani yang berfungsi. Batinnya digerakkan oleh kesadaran ruh yang karena telah mengenal Tuhannya, sehingga mengenal ruhnya dari Tuhan. Tatanan yang rasanya merasakan Tuhan karena telah ditunjukkan, dimasukkan ke dalam rasanya keberadaan Tuhan itu, sehingga kamu belajar, kamu berkarya itu karena berada di dalam kesadaran rasa Tuhan. Maka kamu menjadi manusia cerdas. Kamu gak usah bingung menjadi orang yang cerdas atau pintar. Kamu akan dengan sendirinya cerdas dan pintar. Tatanan ini juga yamin, kanan dan kiri, lingkunganmu mendukung, mensupport, mulo. Dadi wong ojo gampang mematahkan semangat. Saya minta sangat, apalagi sivitas, apalagi unsur koordinator, pomone, Ali, Slamet, Basori, koordinator ini, umpamane begitu, sing kalingan, sing ketak dengarku, ini Pak, pamanen gitu, Pak Nuril, kabeh terakhir ini, Pak Hendri, dan seterusnya. Apalagi menjadi koordinator, entah apapun istilahnya, jangan menjadi orang pematah semangat. Itu perilaku bodoh hebat. Jangan menjadi orang yang pematah semangat. Apalagi pada saat jelas-jelas upamanya kita ada orang baru, dia memberi usulan, jangan mudah mematahkan semangat orang yang baru datang itu dengan mengatakan wis tahu. Orang itu akan patah, itu kebodohan namanya. Ikan jago projo guru, itu kebodohan, kegoblokan, kejahilian, kepetokan, kan gitu. Makanya usul juga harus pakai sistem, juga harus pakai cara, walaupun tetap harus tegas, kecuali kalau membahayakan, menjadikan boros, tapi caranya juga harus dilalui. Makanya pemahaman struktur hierarki tetap perlu dalam pengertian kepedulian. Tidak menjadi orang yang sekarapnya sendiri.